Di tengah samudera yang luas dan tak terhingga, tersembunyi misteri yang telah menantang pikiran manusia selama berabad-abad. Ada satu cerita yang masih membayangi para penjelajah laut, cerita tentang kapal Mary Celeste. Sebuah kapal yang menjadi misteri yang tak terpecahkan, meninggalkan pertanyaan yang tergantung di udara dan jejak yang tak dapat dijelaskan. Pada November 1872, kapal ini mengarungi Samudera Atlantik, namun pelayarannya berakhir dalam teka-teki. Ketika sebulan kemudian kapal penyelamat menemukan kapal Mary Celeste, mereka menemukan hal yang tak terduga, kapal itu kosong, awaknya menghilang, tak ada tanda-tanda perompakan, dan semua barang terlihat utuh dan rapi, termasuk barang-barang berharga. Bagaimana mungkin kapal ini dapat berlayar tanpa jejak manusia di atasnya? Tanpa petunjuk yang pasti, misteri ini menggema dalam sejarah pelayaran, memicu berbagai teori dan spekulasi. Apa yang sebenarnya terjadi pada pelayaran tersebut? Bisakah kita mengungkap tabir misteri yang menyelimuti perjalanan kapal ini? Ayo kita jelajahi jejak terakhir kapal Mary Celeste, dan saksikan misteri yang tetap menyelimuti laut lepas, menantang logika kita dan merayapi imajinasi kita akan keajaiban serta misteri samudera. Dan bersiaplah untuk menyelami perjalanan yang tak terlupakan dari kapal Mary Celeste. Di mana rahasia kapal Mary Celeste menanti untuk diungkapkan. Mary Celeste adalah kapal dagang yang dibuat di Kanada dan terdaftar sebagai kapal Amerika yang ditemukan terombang-ambing dan ditinggalkan di Samudera Atlantik pada tanggal 4 Desember 1872. Awalnya kapal itu berangkat dari kota New York menuju Italia pada tanggal 7 November. Muatannya berupa alkohol masih utuh, begitu juga barang-barang pribadi kapten dan awak kapal. Mary Celeste sudah berlayar sejak 1868. Selama itu tak pernah ada kejadian aneh apapun sampai perjalanannya di tahun 1872. Saat itu kapal diisi oleh Kapten Briggs dan krunya. Benjamin Briggs lahir di Wareham pada 1835. Salah satu dari 5 putra Nathan Briggs, seorang kapten laut tersohor. Dia adalah seorang Kristen yang rajin membaca Alkitab dan sering berbagi imannya dalam pertemuan doa. Ia menikahi sepupunya, Sarah Elizabeth Cobb. Pasangan ini punya 2 anak, Arthur lahir pada September 1865, dan Sophia Matilda pada Oktober 1870. Pada saat Sophia lahir, Briggs telah mendapat pengakuan tinggi dalam profesi maritimnya. Dia mempertimbangkan pensiun dari laut untuk berbisnis dengan saudaranya, Oliver, yang juga lelah dengan kehidupan kelautan. Pada Oktober 1872, Benjamin mengambil alih sebagai Kapten Mary Celeste setelah kapal itu direnovasi besar-besaran di New York. Pelayaran pertamanya menuju Genoa, Italia. Ia membawa istrinya dan putrinya yang masih bayi, sementara putranya yang bersekolah tinggal di rumah bersama neneknya. Briggs secara teliti memilih awak kapal untuk perjalanan ini. Asisten Kapten, Albert G. Richardson, sudah pernah berlayar di bawah pimpinan Briggs sebelumnya. Para kru digambarkan sebagai pelaut yang tenang dan luar biasa. Dalam surat kepada ibunya sebelum berlayar, Briggs menyatakan kepuasannya dengan kapal dan awaknya. Sarah Briggs juga memberitahu ibunya bahwa awak kapal tampaknya kompeten. Keberangkatan. Pada tanggal 20 Oktober 1872, Briggs mengawasi proses pengangkutan muatan kapal sebanyak 1.701 barel alkohol. Istri dan putrinya bergabung dengannya seminggu kemudian. Pada hari Minggu, 3 November, Briggs menulis surat kepada ibunya mengatakan bahwa ia berencana berangkat pada hari Selasa,
sambil menambahkan bahwa, "Kapal kami dalam kondisi sangat baik dan saya harap kami akan memiliki pelayaran yang lancar." Pada Selasa pagi tanggal 5 November, Mary Celeste meninggalkan Pier 50 dengan Briggs, istrinya, putrinya, dan 7 anggota kru, lalu berlayar ke pelabuhan New York. Cuaca tidak menentu, dan Briggs memutuskan untuk menunggu kondisi yang lebih baik. Dia berlabuh di dekat Staten Island, di mana Sarah memanfaatkan penundaan itu untuk mengirim surat terakhir kepada ibu mertuanya. "Katakan pada Arthur," tulisnya, "saya sangat mengharapkan surat yang akan saya terima darinya, dan akan berusaha mengingat segala hal yang terjadi selama pelayaran yang mungkin membuatnya senang mendengarnya." Cuaca membaik 2 hari kemudian, dan Mary Celeste meninggalkan pelabuhan dan memasuki Samudera Atlantik. Hingga pada tanggal 4 Desember 1872, kapal Dei Gracia berada di tengah-tengah antara Kepulauan Azores dan pantai Portugal sekitar pukul 1 siang. Kapten Morehouse naik ke dek, dan juru kemudi melaporkan adanya kapal yang berlayar tak menentu mendekati Dei Gracia dengan jarak sekitar 6 mil. Gerakan kapal yang tidak teratur dan layar yang aneh membuat Morehouse curiga bahwa ada yang tidak beres. Saat kapal semakin mendekat, dia tidak melihat siapapun di dek, dan tidak ada tanggapan atas isyarat yang dikirim, sehingga dia mengirim krunya dengan sekoci untuk menyelidiki. Mereka memastikan bahwa kapal itu adalah Mary Celeste dari nama yang tertera di kapal. Mereka kemudian naik ke kapal dan menemukan kapal tersebut terbengkalai. Layar kapal sebagian terbentang dan dalam kondisi buruk, beberapa bahkan hilang, dan banyak tali-tali yang rusak, dengan tali-tali tergantung longgar di samping kapal. Sekoci penyelamat hilang, sementara rumah kompas kapal yang menutupi kompas kapal telah bergeser dari tempatnya dan kacanya pecah. Terdapat sekitar 3,5 kaki air di ruang kargo, jumlah yang signifikan namun tidak mengkhawatirkan bagi kapal seukuran ini. Mereka menemukan buku harian kapal di kabin asisten kapten, dan entry terakhirnya tertanggal 25 November, 9 hari sebelumnya. Posisi Mary Celeste pada saat itu dicatat dekat Pulau Santa Maria di Kepulauan Azores, hampir 400 mil laut dari tempat Dei Gracia bertemu dengannya. Bagian dalam kabin basah dan berantakan akibat air yang masuk melalui pintu dan atap kabin, namun secara umum masih dalam kondisi aman. Dia menemukan barang-barang pribadi tersebar di kabin Briggs, termasuk pedang yang disimpan di bawah tempat tidur, tetapi sebagian besar dokumen kapal hilang bersama dengan instrumen navigasi kapten. Peralatan dapur tersimpan rapi, tidak ada makanan yang sudah dimasak atau dalam proses memasak, namun persediaan makanan dalam kondisi mencukupi. Tidak ada tanda-tanda api atau kekerasan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kepergian para kru dari kapal dengan menggunakan sekoci penyelamat yang hilang. Akhirnya Kapten Morehouse memutuskan untuk membawa kapal terlantar tersebut ke Gibraltar yang berjarak 600 mil. Menurut hukum maritim, penyelamat bisa dapat bagian yang cukup besar dari muatan kargo kapal yang diselamatkan. Morehouse membagi 8 anggota krunya di Dei Gracia untuk membawa Mary Celeste. Dia mengirim 3 pelaut berpengalaman ke Mary Celeste sementara dia dan 4 lainnya tetap di Dei Gracia. Cuaca cukup tenang dalam perjalanan ke Gibraltar, namun setiap kapal kekurangan kru yang membuat perjalanan berjalan lambat. Dei Gracia tiba di Gibraltar pada 12 Desember. Mary Celeste tiba pada pagi hari berikutnya. Kapal tersebut langsung disita oleh pengadilan untuk mempersiapkan persidangan penyelamatan. Pada 17 Desember 1872, persidangan pengadilan penyelamatan dimulai di Gibraltar.
Persidangan ini dipimpin oleh Frederick Solly Flood, Jaksa Agung Gibraltar. Kesaksian kru Dei Gracia meyakinkan Flood bahwa kejahatan telah terjadi. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa ada permainan kotor dan muatan alkohol adalah penyebabnya. Flood memerintahkan pemeriksaan terhadap Mary Celeste. Tim mencatat adanya sayatan di kedua sisi buritan, yang mungkin disebabkan oleh benda tajam, dan menemukan jejak darah pada pedang kapten. Laporannya menekankan bahwa kapal tidak tampak telah terkena cuaca buruk yang parah, dengan menunjukkan sebuah botol minyak mesin jahit yang ditemukan berdiri tegak di tempatnya. Kondisi lambung kapal menyimpulkan bahwa kapal tidak terlibat dalam tabrakan atau terdampar. Inspeksi lebih lanjut oleh sekelompok kapten Angkatan Laut Kerajaan menguatkan opini bahwa sayatan di buritan disengaja. Mereka juga menemukan noda di salah satu rel kapal yang mungkin merupakan darah, bersama dengan tanda goresan dalam yang mungkin disebabkan oleh kapak. Temuan ini memperkuat kecurigaan Flood bahwa tindakan manusia melatar belakangi misteri ini daripada bencana alam. Ia mengirim laporan-laporan tersebut ke Dewan Perdagangan di London, dengan menambahkan kesimpulannya sendiri bahwa awak kapal telah mengonsumsi alkohol dan membunuh keluarga Briggs serta perwira kapal dalam keadaan mabuk. Mereka memotong buritan untuk meniru tabrakan, lalu melarikan diri dengan sekoci. Flood juga berpikir bahwa Morehouse dan anak buahnya menyembunyikan sesuatu, dan bahwa buku harian telah dimanipulasi. Dia tidak bisa menerima bahwa Mary Celeste bisa melakukan perjalanan begitu jauh tanpa awak. James Winchester, pemilik Mary Celeste, tiba di Gibraltar pada 15 Januari untuk menanyakan kapan Mary Celeste bisa dilepas untuk mengantarkan kargonya. Flood menuntut jaminan sebesar $15.000, uang yang tidak dimiliki oleh Winchester. Winchester menyadari bahwa Flood mencurigainya. Winchester mungkin terlibat dengan awak kapal yang membunuh Briggs dalam konspirasi tertentu. Winchester memberikan kesaksian tentang karakter Kapten Briggs, dan bersikeras bahwa Briggs tidak akan meninggalkan kapal kecuali dalam keadaan ekstrim. Teori Flood tentang pemberontakan dan pembunuhan terbantahkan saat analisis ilmiah atas noda yang ditemukan di pedang dan tempat lain di kapal menunjukkan bahwa itu bukanlah darah. Tanpa bukti konkret untuk mendukung kecurigaannya, Flood akhirnya melepaskan Mary Celeste dari yurisdiksi pengadilan pada 25 Februari. 2 minggu setelahnya, dengan awak lokal yang diketuai oleh Kapten George Blatchford dari Massachusetts, kapal tersebut meninggalkan Gibraltar menuju Genoa. Bukti di Gibraltar gagal mendukung teori-teori pembunuhan dan konspirasi Flood, namun kecurigaan terhadap permainan kotor masih bertahan. Flood, dan beberapa laporan surat kabar, sejenak mencurigai penipuan asuransi oleh Winchester dengan dasar bahwa Mary Celeste telah dijamin dengan jumlah yang sangat besar. Winchester dapat membantah tuduhan ini, dan tidak ada penyelidikan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang telah mengeluarkan polis tersebut. Pada tahun 1931, muncul sebuah teori bahwa Kapten Morehouse bisa saja menunggu Mary Celeste, lalu mengajak Briggs dan awaknya ke Dei Gracia dan membunuh mereka di sana. Paul Beck berargumen bahwa teori ini mengabaikan fakta bahwa Dei Gracia adalah kapal yang lebih lambat. Ia berangkat dari New York 8 hari setelah Mary Celeste berangkat dan tidak akan dapat mengejar Mary Celeste sebelum sampai ke Gibraltar. Teori lain mengatakan bahwa Briggs dan Morehouse adalah mitra dalam konspirasi untuk membagi hasil upah penyelamatan, meskipun tidak ada bukti persahabatan antara kedua kapten tersebut. Bantahan untuk teori tersebut.
Jika Morhos dan Briggs telah merencanakan tipu muslihat semacam itu, mereka tidak akan merancang misteri yang menarik perhatian. Juga kenapa Briggs meninggalkan putranya, Arthur, jika dia berniat untuk menghilang selamanya. Pada tahun 1925, sejarawan John Gilbert Lockhart menduga bahwa Briggs membantai semua orang di kapal dan kemudian membunuh dirinya sendiri dalam keadaan gila agama. Kemudian muncul teori bahwa pemindahan awak ke Sekoci mungkin dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan sementara. Keadaan tali dan jangkar kapal mengindikasikan bahwa tali utama kapal mungkin telah digunakan untuk mengikat Sekoci ke kapal yang memungkinkan mereka untuk kembali ke Mary Celeste setelah bahaya berlalu. Namun, Mary Celeste akan berlayar tanpa awak jika tali itu putus, meninggalkan Sekoci mengambang dengan penumpangnya. MacDonald Hastings membantah teori ini. Ia berpendapat bahwa Briggs adalah seorang kapten yang berpengalaman yang tidak akan memimpin meninggalkan kapal dalam kepanikan. Ia menulis, jika Mary Celeste benar-benar hancur, masih akan lebih baik untuk bertahan hidup daripada kabur dengan Sekocinya. Menurut Hastings, jika Briggs bergantung pada Sekocinya untuk bertahan hidup daripada Mary Celeste, ia berperilaku seperti orang bodoh. Arthur N. Putman adalah penyelidik utama dalam misteri laut pada awal abad ke-20. Dia menulis teori yang menekankan bahwa hanya satu Sekoci yang hilang dari kapal itu. Dia menemukan bahwa tali Sekoci itu dipotong, bukan dilepaskan, yang menunjukkan bahwa para kru meninggalkan Mary Celeste dengan terburu-buru. Log kapal berisi beberapa catatan tentang gemuruh mengerikan dan ledakan kecil dari ruang muatan, meskipun kargo alkohol secara alami mengeluarkan gas yang mudah meledak. Dia menduga bahwa ada ledakan yang lebih besar karena seorang kru menjelajahi ruang bawah dengan cerutu yang menyala dan menyulut gas, menyebabkan ledakan yang cukup kuat untuk membuat mereka kabur dengan terburu-buru. Putman juga menduga bahwa dalam ketakutan yang melanda, sang kapten, keluarganya, dan awak kapal naik ke Sekoci, memotong tali, dan meninggalkan Mary Celeste. Para pembuat teori sepakat bahwa harus ada keadaan luar biasa dan begitu mengkhawatirkan yang membuat seluruh awak kapal meninggalkan kapal yang kokoh dan layak laut dengan persediaan yang cukup. Muncul sebuah penjelasan berdasarkan pada sebuah tongkat pengukur yang ditemukan di dek. Briggs meninggalkan kapal setelah pengukuran yang keliru karena sebuah gangguan, mungkin dari pompa, yang menciptakan kesan palsu bahwa kapal dengan cepat terisi air. Hantaman puting beliung yang parah bisa menjelaskan jumlah air di dalam kapal dan kondisi kusut dari jangkar dan layar. Tekanan barometrik rendah yang dihasilkan oleh puting beliung bisa saja mendorong air dari lambung ke atas ke pompa, membuat awak kapal menganggap terlalu banyak air di Mary Celeste dan percaya bahwa kapal itu dalam bahaya tenggelam. Lalu teori gempa bumi di dasar laut bisa saja menyebabkan gangguan yang cukup besar di permukaan untuk merusak bagian kargo Mary Celeste, sehingga melepaskan gas berbahaya. Rasa takut akan ledakan yang akan segera terjadi bisa saja membuat Briggs memerintahkan untuk meninggalkan kapal. Keadaan yang cukup mengkhawatirkan, gemuruh dari ruang muatan, bau gas yang terlepas, dan mungkin sebuah ledakan, bisa saja membuat Briggs memerintahkan evakuasi dari kapal. Fakta dan fiksi bercampur setelah beberapa dekade berlalu. Los Angeles Times menceritakan kembali kisah Mary Celeste pada Juni 1883 dengan detail yang dibuat-buat. Seperti, setiap layar terbuka, kemudi terkunci dengan kencang, tidak ada tali yang keluar dari tempatnya. Api masih menyala di dapur. Makan malam masih utuh dan hampir dingin. Catatan harian tercatat hingga jam penemuan kapal tersebut. Pada tahun 1924,
Daily Express memuat cerita oleh Kapten R. Lucy. Dalam cerita ini, Briggs dan krunya digambarkan sebagai predator. Mereka menemukan sebuah kapal uap terlantar, yang mereka naiki yang di dalamnya terisi emas dan perak. Lalu mereka memutuskan untuk membagi uang, meninggalkan Mary Celeste, dan mencari kehidupan baru di Spanyol, dengan menggunakan perahu sekoci. Herannya bahwa cerita yang begitu tidak masuk akal ini diakini luas untuk sementara waktu. Chambers' Journal pada 1904, mengemukakan bahwa seluruh kru Mary Celeste dimangsa oleh seekor gurita atau cumi-cumi raksasa. Menurut Museum Sejarah Alam, cumi-cumi raksasa bisa mencapai 15 meter panjangnya dan diketahui sering menyerang kapal. Makhluk seperti itu mungkin saja memangsa anggota kru, tetapi sulit dipercaya bahwa makhluk itu juga bisa membawa perahu sekoci dan alat navigasi kapten. Penjelasan lain berteori tentang adanya campur tangan peristiwa paranormal. British Journal of Astrology menjelaskan cerita Mary Celeste sebagai pengalaman mistis, menghubungkannya dengan piramida Agung Giza, benua hilang Atlantis, dan gerakan Israel Britania. Segitiga Bermuda pun dihubungkan. Fantasi serupa juga mempertimbangkan teori penculikan oleh alien dalam piring terbang. Akhir. Setelah persidangan Mary Celeste di New York pada September 1873, proses persidangan di Gibraltar, dengan cerita-cerita di surat kabar tentang pertumpahan darah dan pembunuhan, membuatnya menjadi kapal yang ditakuti. Pada Februari 1874, konsorsium menjual kapal tersebut, dengan kerugian yang cukup besar, kepada sebuah kemitraan pengusaha New York. Di bawah kepemilikan baru Mary Celeste tetap berlayar. Hingga pada tahun 1885, kaptennya dengan sengaja menenggelamkan kapalnya di pantai Haiti sebagai upaya penipuan asuransi. Itulah berbagai kemungkinan sebab terjadinya peristiwa misterius tersebut dari permainan kotor, termasuk pemberontakan oleh awak Mary Celeste, perompakan oleh awak Dei Gracia atau pihak lain, efek gas alkohol dari kargo pada awak kapal, gempa bumi bawah laut, puting beliung, serangan cumi-cumi raksasa, dan campur tangan makhluk gaib. Terkadang, misteri tidaklah memiliki jawaban pasti. Begitu pula dengan kisah Mary Celeste yang tetap menyisakan tanda tanya besar. Setelah sekian lama, kapal ini menjadi legenda, menciptakan ruang kosong di laut yang tak terduga. Apakah itu insiden alamiah atau kejadian yang lebih misterius? Mary Celeste telah menjadi simbol dari ketidakjelasan yang tak terpecahkan. Kehilangan awaknya, petualangan kapal ini, dan berbagai teori konspirasi telah menciptakan gambaran yang sangat berwarna tentang apa yang mungkin terjadi. Sementara kita mungkin tidak pernah tahu kebenaran sebenarnya, kisah ini tetaplah merangsang imajinasi kita, mengundang kita untuk merenung dan membuat tebakan tentang apa yang mungkin terjadi pada kapal itu di laut lepas yang luas. Mary Celeste, sebuah misteri yang tetap menggoda pikiran kita, membiarkan kita membayangkan kemungkinan tak terbatas yang mungkin terjadi di lautan yang luas dan misterius.